Cici. Sebuah kekuatan mengerikan menebas dari kapak raksasa itu, dan lembah tempat Murong Yu dan yang lainnya berada, dan bahkan seluruh kekosongan pegunungan itu, dengan cepat musnah. Bahkan, pada akhirnya, kecuali kekosongan di dekat Lolita kecil, semua tempat lain musnah, berubah menjadi kekacauan. Kekosongan itu musnah, bumi diratakan dengan tanah, dan bahkan altar di lembah itu juga musnah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, Yu Mengqing dan yang lainnya terkejut hampir tidak dapat berbicara. Mereka semua tampak khawatir, karena takut bahwa Murong Yu akan mengalami kecelakaan. Apakah ini yang disebut kehancuran langit dan bumi? Meskipun kekosongan di sekitarnya dengan cepat pulih, semua orang masih belum bereaksi dari keterkejutan itu. Mungkin karena kekuatan loli kecil terlalu ganas. Jika mereka tidak dilindungi oleh loli kecil itu, mereka akan langsung hancur menjadi bubuk. Segera, Tiandi kembali ke Qingming lagi. Tetapi tempat mereka sekarang berubah menjadi gurun. Pegunungan asli telah menghilang. Oh, aku sangat marah. Tiba-tiba, Lolita kecil meraung, dan wajahnya memerah karena amarahnya. Karena dia tidak memaksa Murong Yu keluar dari kehampaan, dia bahkan tidak menemukan jejak Murong Yu sama sekali. Meskipun ini membuatnya marah, dia sedikit terkejut. Tentu saja dia tahu betapa mengerikannya kekuatan kapak tadi, dan pembangkit tenaga listrik dari alam abadi pasti akan dimusnahkan. Bahkan yang kuat di alam Sein mendalam tidak dapat menolak. Tetapi bahkan Murong Yu tidak dapat memaksanya keluar. Mungkinkah kekuatan Murong Yu melampaui Sein mendalam? Tentu saja tidak, lori kecil dapat melihat alam Murong Yu. Dia terkejut dengan kemampuan penyembunyian Murong Yu. Berhenti bermain, itu sama sekali tidak menyenangkan. Lori kecil menggertakkan giginya dan menembak lingkaran dengan pikirannya, tetapi dia masih tidak menemukannya. Lolita kecil, aku bilang itu bukan bajingan, apakah kamu percaya atau tidak? Pada saat ini, suara Murong Yu muncul begitu saja. Hati Lolita kecil tergerak, dan roh sucinya meledak seperti lautan luas, dia ingin menemukan Murong Yu bersama dengan suaranya. Tetapi suara Murong Yu datang dari segala arah dan tidak dapat menemukan sumber suara sama sekali. Lolita kecil, jangan buang energimu, kamu tidak dapat menemukanku. Suara Murong Yu datang lagi, masih sangat halus, tidak dapat ditemukan. Lolita kecil tiba-tiba meledakkan rambutnya, penjahat besar, aku memperingatkanmu, jangan katakan aku Lolita kecil. Aku adalah kecantikan kecil yang super tak terkalahkan di langit dan bumi. Puff. Murong Yu, Yu Mengqing dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa ketika mendengar suara Lolita kecil. Nama panggilan yang panjang sekali, Lolita kecil, apakah ini namamu sendiri? Murong Yu datang lagi sambil tersenyum. Lolita kecil, yang rambutnya sudah meledak, melompat lebih seperti kucing tua yang ekornya diinjak. Penjahat besar, kamu tidak bisa memanggilku Lolita kecil lagi. Kalau tidak, aku tidak diterima. Lolita kecil menggertakkan giginya dan mengancam Murong Yu, tetapi ancamannya lemah. Penjahat besar, cepat keluar, ini sama sekali tidak menyenangkan. Kemarahan Lolita kecil tiba-tiba mereda, dan warna licik melintas di matanya. Sebelum kata-kata itu jatuh, Murong Yu muncul entah dari mana tidak jauh darinya. Boom! Baru saat Murong Yu muncul, Lolita kecil tiba-tiba menebas dengan kapak. Momentumnya mengejutkan dan sangat menakutkan. Namun, sosok Murong Yu berkedip dan menghilang entah dari mana lagi. Tidak peduli seberapa kecil Lori mencari di tempat ini, dia tidak dapat menemukannya. Adik perempuan, kamu tidak dapat menemukan suamiku. Lanker berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum kepada Lolita kecil. Lanker dulunya adalah sosok yang sangat kuat, setelah melihat Lolita kecil yang ganas, dia jatuh cinta padanya dari lubuk hatinya. Jangan panggil aku Lolita kecil. Kamu ingin memanggilku si cantik yang tak tertandingi di langit dan bumi, bulan yang tak tahu malu, bunga itu Chen Yuloyan, si cantik kecil yang super tak terkalahkan. Lori kecil melotot ke arah Lanker, dan kemudian dia tampak bereaksi tiba-tiba, kamu menyebut si jahat besar itu sebagai suami. Apakah kalian semua adalah istri si jahat besar itu? Yu Mengqing dan yang lainnya semua menatap Lolita kecil dan mengangguk sambil tersenyum, tetapi Gongsun Ningyu menggelengkan kepalanya dengan wajah memerah. Dia bukan istri Murong Yu, dia hanya memperlakukan Murong Yu sebagai kakak laki-laki. Oh,
Aku benar-benar marah padaku. Meskipun kalian berempat tidak secantik gadis ini. Meskipun mereka sedikit lebih buruk, mereka juga wanita yang sangat cantik. Tapi kalian semua menikahi penjahat besar itu, dan benar-benar ada bunga di dalamnya. Di atas kotoran sapi. Akhir-akhir ini, kubis yang baik telah disapu oleh babi, dan wanita yang baik telah dirusak oleh orang jahat. Mendengar kata-kata Xiao Lolita yang kokoh dan tak tertandingi, senyum para wanita itu tiba-tiba mandek, dan kemudian mereka mulai tertawa relatif. Hanya Gongsun Ningyu yang dengan lemah membantah, kakak Murong bukanlah kotoran sapi. Auzu.com Murong Yu di Hetuluoshu yang menempel di permukaan kemeja Lolita terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Apakah aku seperti tumpukan kotoran sapi? Kata Murong Yu dengan wajah gelap. Ya, kamu hanyalah tumpukan kotoran sapi. Lolita kecil mendengus dingin, lalu menatap Yu Mengqing dan yang lainnya dan tertawa, kakak-kakak, mengikuti tumpukan kotoran sapi itu menodai kalian. Kenapa, menikahlah dengan kalian. Berikan padaku. Embun. Namun, Mu Liyue lah yang tidak stabil dan jatuh ke tanah. Bahkan Murong Yu dalam buku Hetuluo penuh dengan garis-garis hitam. Little Loli, apa yang kamu bicarakan? Murong Yu muncul di depan Little Loli lagi dengan wajah hitam, dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Yu Mengqing dan yang lainnya juga menatap Little Lolita dengan wajah terkejut. Hah, apakah kamu mengizinkan pria menikahi istri, tetapi apakah kamu tidak mengizinkan wanita menikah? Little Lori menatap Murong Yu dengan ekspresi tidak senang, dan melanjutkan, keinginan gadis cantik ini adalah membangun harem besar yang akan membawa seluruh dunia semua wanita tercantik diterima. Murong Yu dan yang lainnya semua tercengang, satu persatu tercengang oleh keinginan Little Lori yang luar biasa. Little Lolita, kamu benar-benar seorang wanita. Kamu tidak bisa menjadi pria yang berpura-pura menjadi wanita. Murong Yu meremas wajah Little Lolita dan bertanya dengan penuh tanya. Pada saat ini, Little Lori tercengang, menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut, matanya berkedip-kedip. Penjahat besar, kau bisa menyentuh wajahku. Kau meremas wajahku. Setelah waktu yang lama, Lolita kecil menatap Murong Yu dengan nada terkejut dan berkata, "Ya, tidak bisakah?" Murong Yu sedikit aneh, dan sambil berbicara, tangannya mencubit wajah bengkak di kedua sisi Lori, dan akhirnya menggosoknya lebih keras lagi. Wajah cantik Lolita kecil yang diremas itu berubah bentuk. "Kakak, sentuh wajahku." Setelah menepis tangan besar Murong Yu, Lori kecil menatap Situ Xuan, yang paling dekat dengannya. Situ Xuan dan yang lainnya saling memandang, bertanya-tanya apa maksud Lolita kecil. Namun, dia masih mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Lolita kecil. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa tangannya masih agak jauh dari Lolita kecil, dan dia tidak bisa bergerak, dan sepertinya ada lapisan film tak terlihat yang menghalanginya. Tidak bisa mendekat. Situ Xuan sedikit terkejut, lalu mencoba beberapa kali, tetapi tetap tidak bisa mendekat. Melihat ini, Lan Ke'er juga mengulurkan tangannya, tetapi tidak peduli apakah itu Yu Mengqing, Mu Liyue atau Gongsun Ningyu, tidak ada dari mereka yang bisa menyentuh wajah Little Lolita. Tidak apa-apa, bagaimana orang jahat besar itu bisa menyentuhnya? Little Lori bergumam pada dirinya sendiri, menatap Murong Yu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Murong Yu juga sedikit terkejut, dan segera mengulurkan tangannya lagi dan meremas wajah Little Lolita tanpa keanehan apapun. Bagaimana situasinya? Murong Yu dan yang lainnya bingung. Suami. Sementara Murong Yu dan yang lainnya terkejut dan bingung, Little Lolita meneriakkan dua kata kepada Murong Yu yang mengejutkan Murong Yu dan yang lainnya. Murong Yu seperti kucing tua yang ekornya diinjak, dan seluruh tubuhnya melonjak. Lolita kecil, apakah kamu tahu arti dari dua kata itu? Lori kecil mengangguk berulang kali. Lalu kamu masih berteriak, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kata Murong Yu sambil memutar matanya. Meskipun Lolita kecil sangat imut, Murong Yu juga lebih menyukainya. Namun, ini murni cara orang dewasa menyukai anak-anak, dan tidak ada unsur emosional. Terlebih lagi, Lori kecil juga berusia 12 atau 13 tahun. Jika Murong Yu benar-benar menyukainya, maka Murong Yu tidak normal. Tetapi ibuku berkata, jika ada yang bisa menyentuh wajahku, siapapun suamiku. Dan orang jahat besar itu, kamu boleh menyentuhku. Lori kecil menatap Murong Yu dengan mata besar berkaca-kaca, dengan ekspresi polos di wajahnya.
Pada saat ini, Murong Yu tidak sabar untuk memotong tangannya. Otot-otot di wajahnya berkedut terus-menerus, tetapi hatinya terus-menerus mengutuk dirinya sendiri, menyesalinya. Namun, Yu Mengqing dan yang lainnya menatap Murong Yu dengan ekspresi yang kaya, tidak menangis atau tertawa. Murong Yu menatap lori kecil dengan air mata dan air mata, mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala lori kecil, tetapi baru setengah jalan, dia menariknya kembali seperti sengatan listrik. Lolita kecil, apa yang dikatakan orang dewasa biasanya untuk membujuk anak-anak, dan kamu tidak bisa menganggapnya serius, kamu tidak bisa menganggapnya serius. Lolita kecil masih menatap Murong Yu dengan mata polos, tapi aku anak yang baik dan penurut. Aku harus mendengarkan apa yang dikatakan ibuku. Orang jahat besar, apakah kamu ingin berbuat salah? Tidak ingin bertanggung jawab. Murong Yu hendak menangis, aku baru saja menyentuh pipimu. Bagaimana cara bertanggung jawab? Atau haruskah aku menyentuh pipimu juga? Aku tidak peduli, kamu akan menjadi suamiku di masa depan. Adapun mereka, sambil berbicara, Lolita kecil menatap Yu Mengqing dan yang lainnya. Kemudian dia melanjutkan, "Yah, meskipun mereka tidak secantik aku, mereka sangat berbeda dariku. Tapi aku akan menerima mereka dengan enggan." Wajah Lan KR dan yang lainnya langsung menjadi hitam, dan mereka semua menatap Murong Yu dengan mata jahat. Wajah Murong Yu gelap, dan dia tidak bisa membedakannya dengan lori kecil. Lagi pula, Lolita kecil itu benar-benar ibunya, bagaimana dia bisa membujuk anak itu seperti ini? Baiklah, kita harus menemukan ibunya, biarkan dia melakukan pekerjaan pikiran Loli kecil. Tidak baik memiliki pikiran seperti itu di usia muda. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Ketika dia hendak bertanya pada Lolita kecil, dia kewalahan dengan apa yang dia katakan selanjutnya, "Suamiku, ayo kita pergi ke kamar pengantin." Kamar pengantin dan kamar pengantin Loli kecil. Wajah Murong Yu menjadi gelap, dia melirik Yu Mengqing dan yang lainnya, dan berkata, "Ayo pergi." Kemudian, tanpa melihat lori kecil, dia berbalik dan melangkah menuju pintu keluar. Terlepas dari apakah Lolita kecil terjerat atau benar-benar tidak tahu ini, Murong Yu tidak tertarik untuk terjerat dengannya. Belum lagi Lolita kecil hanyalah seorang gadis kecil, bahkan jika dia adalah kecantikan yang tak tertandingi, Murong Yu tidak tertarik. "Oh, jangan pergi. Penjahat besar, kamu benar-benar tidak ingin bertanggung jawab." Lori kecil membawa kapak raksasa di satu tangan, dan memegang tangan Murong Yu di tangan lainnya. Namun wajah Murong Yu gelap, dan dia melangkah maju tanpa henti. Bahkan, keberadaan yang kuat diabaikan. Orang jahat besar, karena kamu telah menjadi suamiku, maka kamu adalah suamiku seumur hidup. Yang disebut menikahi ayam dan anjing, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Little Lolita memegang erat tangan besar Murong Yu, dia segera mengikutinya, dan berkata sambil mendengus dingin. Wajah Murong Yu menjadi lebih gelap, dan dia mengedipkan mata kepada Yu Mengqing dan yang lainnya berulang kali. Hanya saja Yu Mengqing dan yang lainnya sepertinya tidak melihatnya, mereka terus mencibir. Tiba-tiba, Murong Yu berhenti dan menoleh untuk melihat Little Lolita dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Little Lolita, tahukah kamu bahwa kamu harus tumbuh dewasa untuk menikah? Kamu harus tumbuh dewasa jika ingin menikah. Oke, jadi, kamu pulang dulu, dan aku akan bertanggung jawab atasmu saat kamu dewasa. Bagaimana menurutmu?" Little Lori sedikit mengernyit, apakah harus seperti ini? Apakah aku tidak cukup cantik sekarang? Murong Yu memutar matanya dan hanya bisa terus berkata, tetapi jika seorang gadis ingin menikah, dia harus menunggu sampai dia dewasa. Jika tidak, itu adalah kejahatan, tahu. Mata besar Lolita kecil yang berair itu berkedip-kedip, dan butuh waktu lama sebelum dia menganggukkan kepalanya tiba-tiba, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu tunggu saja Xiao Yun tumbuh dewasa." Mendengar ini, Murong Yu merasa lega, berpikir bahwa dia bisa menyingkirkan Lolita kecil. Tetapi kemudian kata-kata Lolita kecil itu kembali menggelapkan wajahnya, "Tetapi, sebelum Xiao Yun tumbuh dewasa, dia harus mengikutimu." Jangan ingin menipu Xiao Yun, siapa tahu jika kamu membujuk Xiao Yun untuk pulang, dan kemudian apakah kamu melarikan diri? Yu Mengqing dan yang lainnya memperhatikan tawa mengejek Murong Yu yang terus-menerus.
Mereka semua memahami karakter Murong Yu dan tahu bahwa Murong Yu mengatakan bahwa dia ingin menyingkirkan Lolita kecil. Tetapi siapa yang tahu bahwa Loli kecil tidak mudah ditipu? Baiklah, kalau begitu kamu ikuti saja aku. Tetapi kamu tidak boleh memanggilku suami sebelum kamu tumbuh dewasa, mengerti? Murong Yu hanya bisa berkata tanpa daya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyingkirkan Loli kecil ini di lain waktu. Lolita kecil mengangguk berulang kali. Selanjutnya, mereka saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baru saat itulah Murong Yu tahu bahwa Lolita kecil bernama Ruo Yun. Nama itu kedengarannya cukup bagus, tetapi sama sekali tidak cocok dengan Lolita kecil. Mengenai usia spesifik Lolita kecil, dia tidak mengungkapkannya. Namun, Murong Yu menduga bahwa dia mungkin tidak benar-benar berusia 12 atau 13 tahun, mungkin dia adalah orang yang tidak tumbuh dewasa seperti Xiao Zi. Lebih baik tidak pernah tumbuh dewasa. Murong Yu memfitnah. Selama Lolita kecil belum tumbuh dewasa, maka dia tidak akan mengganggu Murong Yu dan ingin Murong Yu menjadi suaminya. Lolita kecil, dari mana asalmu? Di mana orang dewasamu? Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu setelah membawa 99 gadis itu ke Hetu Luoshu. Mereka hanya tahu nama Lolita kecil, tetapi mereka tidak tahu apa-apa lagi. Dan Lolita kecil sangat ketat dan tidak mengungkapkan latar belakangnya sama sekali. Setelah saling mengenal untuk waktu yang lama, Murong Yu tahu bahwa dia memiliki seorang ibu. Apakah kamu ingin kembali bersamaku untuk menemui orang tua? Lolita kecil menatap Murong Yu dan tersenyum. Wajah Murong Yu menjadi gelap, dan dia tersenyum dan tidak bermaksud bertanya lagi. Tetapi kata-kata di belakang Lolita kecil membuatnya terdiam, kekuatanmu terlalu rendah, kurasa ibuku tidak setuju denganmu untuk menjadi suamiku. Sepertinya aku tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin menjadi suamimu, gumam Murong Yu dalam hati. Jika demikian, dia bahkan akan mengunjungi rumah Lolita kecil, membiarkan keluarganya maju untuk meratakan Lolita kecil. Tetapi lupakan saja, Xiao Yun tidak semudah itu untuk tumbuh dewasa. Meskipun kualifikasimu biasa-biasa saja, tetapi ketika Xiao Yun tumbuh dewasa, kekuatanmu seharusnya tidak buruk. Maka ibuku seharusnya setuju. Baiklah, itu diputuskan dengan sangat bahagia. Baiklah, jangan bicarakan itu. Wajah Murong Yu menjadi hitam, dan dia melangkah ke tempat di mana altar awalnya berada. Pikiran ilahi yang besar itu lolos, tetapi tidak ada yang aneh ditemukan. Segera dia melihat ke arah Loli kecil itu. Jika bukan karena Loli kecil yang kejam ini, mungkin dia akan mengikuti tanaman merambat itu dan membunuh apa yang disebut keberadaan yang kuat. Mengapa kamu menatapku? Loli kecil melotot ke arah Murong Yu, lalu menebas dengan kapak di tangannya. Ledakan, kekosongan di depan langsung hancur, dan kemudian lubang hitam yang menjulang muncul di atas kehampaan, memperlihatkan jejak aura yang menakutkan, yang dapat digambarkan sebagai semburan angin yin. Itu hanya saluran transmisi. Murong Yu daki, karena dia sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh di sini. Mengingat kepekaannya terhadap formasi dan pengekangan, bagaimana Loli kecil menemukannya. Ketika dia melihat Lolita kecil, dia mengangkat kepala kecilnya yang angkuh ke arahnya dan tersenyum penuh kemenangan. Keindahan yang tak terkalahkan di langit dan bumi, keindahan kecil yang indah dan tak ada habisnya, Chen Yuloyan, Maha Kuasa. Penutup mata yang tak tertembus ini hanya bisa menipu kalian, para idiot. Setelah itu, Lolita kecil melangkah pertama ke dalam lubang hitam. Auzu.com. Wajah Murong Yu menjadi gelap, dan tangannya yang besar dengan cepat terulur, mengangkat Lolita kecil itu, dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan datang lebih dulu. Setelah itu, dia segera memasuki lubang hitam. Hei, hitung kenalanmu. Lolita kecil mendengus dan berjalan mengikuti Murong Yu. Kemudian Yu Mengqing dan yang lainnya juga masuk. Lubang hitam itu suram, dan napas suram terus menyebar darinya, dan hawa dingin yang menjengkelkan dari semua orang meledak, membuat rambut semua orang menjadi menakutkan. Itu tidak seperti saluran teleportasi, itu seperti saluran kekosongan yang terbuka. Murong Yu mengorbankan semesta yin yang ding dan melayang di atas kepalanya, melangkah menuju kedalaman lubang hitam. Ketika dia melihat Qian Kun Yin yang ding, Lolita kecil tidak dapat menahan ekspresi terkejut di matanya. Namun, ekspresi itu hanya sekilas dan tidak mengatakan apapun. Kuek, camilan lezat akan datang.
Jiwa perawan murni benar-benar tonik yang hebat. Sebelum Murong Yu dan yang lainnya memasuki lubang hitam, suara yang tidak menyenangkan dan menusuk terdengar dari lubang itu. Sebelum Murong Yu dan yang lainnya dapat bereaksi, sebuah tangan berdarah dengan bau aneh dengan cepat menarik Murong Yu dari lubang dengan kecepatan kilat. Murong Yu mengerutkan kening, tepat saat dia akan membunuh pada saat yang sama. Lolita kecil di belakangnya bergegas melewatinya, lalu berteriak, dan kapak raksasa itu menebas. Boom! Kapak raksasa itu mengeluarkan miliaran cahaya terang, langsung menerangi lubang hitam yang tak terlihat itu. Sungguh jiwa yang kuat. Sebuah suara yang sedikit terkejut tetapi tetap jelek terdengar. Namun, tangan besar itu tiba-tiba melaju kencang, dan meraih kapak raksasa Lolita kecil. Ada senyum menghina di sudut mulut Lolita kecil. Kapak raksasa itu telah menebas. Boom! Setelah suara yang mengejutkan itu, kapak raksasa itu langsung patah. Namun, tangan berdarah itu langsung meledak. Namun, itu hanya hasil dari konsentrasi kekuatan, dan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada pria kuat dalam kegelapan. Lolita kecil meraih kapak raksasa, sosoknya berubah menjadi pita, dan dia bergegas masuk. Murong Yu melirik, lori kecil yang ganas ini tidak hanya ganas tetapi juga suka berperang. Kalian hati-hati, perintah Murong Yu, dan pada saat yang sama menyebarkan keterampilan tubuhnya, mengejar ketinggalan. Lubang hitam itu tidak panjang atau pendek, dan segera Murong Yu melewati lubang hitam itu dan tiba di suatu tempat yang sangat luas. Kemudian, dia melihat bahwa Lolita kecil telah menjadi pertarungan dengan bayangan gelap. Napas yang mengerikan terus meletus, seperti lautan badai, menyapu ke segala arah. Tengkorak. Tidak lama kemudian, Yu Mengqing dan yang lainnya juga masuk. Seketika, Gongsun Ningyu berseru. Orang yang bertarung melawan Lolita ternyata adalah kerangka. Namun, sebelum Yu Mengqing dan yang lainnya masuk, kerangka itu mengenakan jubah hitam. Kemudian, Lolita kecil yang ganas itu menghancurkan jubah hitam itu, memperlihatkan warna aslinya. Tidak ada otot di seluruh tubuhnya, dan kosong kecuali kerangkanya. Namun, tulang-tulang itu bersinar dengan cahaya suci yang bersinar, seperti merkuri yang bersirkulasi. Dan di atas kepala tengkorak itu, sekelompok cahaya putih pucat terus melompat, seperti nyala api yang menyala. Api jiwa. Ketika dia melihat cahaya putih pucat itu, mata Murong Yu tidak hanya meledak dengan dua cahaya cemerlang yang menakjubkan. Bahkan jiwanya hendak bergerak. Inilah fungsi dari Soul Devourer. Setiap kali aku melihat jiwa yang kuat, aku ingin melahapnya. Yang disebut api jiwa adalah sekelompok jiwa yang sangat kuat. Seperti kelompok kerangka ini, jiwanya telah dimusnahkan, tetapi kerangka itu belum dimusnahkan. Setelah jangka waktu yang lama, kerangka ini mendapatkan kembali spiritualitas dan menjadi mampu berkultivasi. Dan api jiwa bagi kerangka itu seperti jiwa bagi manusia. Api jiwa kerangka itu sangat kuat, Murong Yu merasa bahwa jika dia dapat menelan kelompok api jiwa ini, jiwanya harus mencapai tingkat 2 bintang. Namun, kerangka yang kuat ini sangat kuat, dan tidak mudah untuk melahap api jiwanya. Bahkan yang ganas seperti loli kecil, mereka ditekan. Setelah membuat Yu Mengqing dan yang lainnya kembali ke sudut berikutnya, Murong Yu perlahan berjalan mendekat dan berkata kepada lori kecil sambil tersenyum, "Lori kecil, apakah kamu ingin aku membantu?" "Tidak, aku harus membunuh kerangka jelek ini." Little Lolita memegang kapak di kedua tangannya, melambaikan harimau itu di angin, melesat ke langit dan menyelimuti kerangka itu, membunuh langit dengan samar. "Aku tidak bisa menahan diri, aku mencari kematian." Kerangka itu marah, sepasang cakar, seperti instrumen suci yang kuat, memancarkan miliaran cahaya dingin, merobek kekosongan, dan dengan panik mencekik Xiao Lolita. Kerangka-kerangka itu sekeras instrumen suci, bersinar terang. Sepasang cakar tidak hanya keras, tetapi juga sangat tajam. Cahaya dingin yang halus keluar, menusuk hati orang-orang. Itu sebenarnya adalah kejutan yang mengejutkan dengan kapak raksasa lori kecil, yang benar-benar mengguncang bumi. Di sisi lain, Lolita kecil, yang mengayunkan kapak raksasa di angin, menembakkan ratusan juta bilah kapak, dan terus mencekik ke arah Murong Yu. Kekuatan yang mengerikan berdampak di ruang ini, dan ruang itu terus bergetar. Tampaknya akan hancur kapan saja. Cahaya hitam pada Murong Yu bangkit dan menyelimutinya, menahan dampak akibat pertempuran antara keduanya.
Dan dia menyipitkan matanya sambil melihat api jiwa kerangka itu. Dia menemukan bahwa meskipun api jiwa kerangka itu kuat, kerangka itu tampaknya tidak menyerang oleh jiwa. Dia hanya menggunakan serangan biasa untuk melawan Lolita kecil. Selama perang, kelompok api jiwa ini bergetar hebat, seperti nyala api yang menyala-nyala. Selama pertarungan, kuek kerangka itu terus-menerus tertawa, dan tawanya menembus gendang telinga, yang sangat tidak menyenangkan. Tengkorak bau, tawamu mengerikan, matilah untukku. Lori kecil sangat marah, dan kapak raksasa di tangannya berayun semakin gila, dan kekuatannya meledak seperti badai, menebas ke arah kerangka itu. Kapan? 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 Kerangka itu dengan cepat meraihnya dengan kedua tangan, terus-menerus meraih dan meledakkan kekuatan pencekik itu. Tidak hanya itu, dalam proses menangkap kekuatan ini, bayangan cakar merobek kekosongan dan mencekik ke arah Lori kecil dengan cepat. Namun, yang mengejutkan Murong Yu dan yang lainnya adalah bahwa Lolita kecil tampaknya memiliki perisai kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya. Sebelum serangan kerangka itu mendekati tubuh Lori kecil, itu diblokir oleh kekuatan transparan dan tak terlihat ini. Hanya saja lapisan riak air muncul di sekitar tubuh Lolita kecil yang terkena dampak. Lori kecil tidak terkalahkan. Karena ini, Lori kecil pada awalnya ditekan. Tetapi secara bertahap dia menang. Pada akhirnya, kerangka yang tertekan itu mundur lagi dan lagi, meraung lagi dan lagi. Boom! Akhirnya, kerangka itu tidak hati-hati, dan dada kirinya dicincang oleh Lolita kecil dengan kapak. Setelah semburan cahaya yang menyilaukan meledak, kerangka itu langsung terhempas keluar. Selama proses ini, dengan klik tulang rusuk di dada kiri kerangka itu langsung patah. Wanita jalang kecil, kau mencari kematian. Kerangka itu berdiri dengan kokoh, dan kemudian meraih tangannya dengan dadanya. Pada saat berikutnya, masing-masing tangannya memiliki tulang rusuk tambahan yang berkilauan dengan cahaya suci. Kemudian, dia melompat ke udara, mengangkat dua tulang rusuknya ke dalam kekosongan dan menebas Little Lori. Dua cahaya suci hitam menyembur dari tulang rusuk, yang langsung merobek kekosongan, dan menebas di depan Little Lori dalam sekejap. Kecepatannya begitu cepat sehingga Little Lori bahkan tidak bisa bereaksi. Namun, kesadaran Little Lori sangat kuat. Setelah merasakan bahaya, dia membalikkan tangannya dan segera memblokir kapak raksasa di depannya. Boom! Boom! Dua cahaya suci hitam langsung menebas kapak raksasa itu, meledak dengan suara keras. Bahkan suara keras itu berubah menjadi substansi, menyapu secara berurutan ke segala arah, mencabik-cabik dunia, sangat menakutkan. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu langsung mengorbankan Hetu Luoshu, tergantung di atas kepala para wanita, dan menggantungkan jejak cahaya suci kuning tanah, yang dengan kuat melindungi mereka. Dan Murong Yu berdiri di tempat dengan Qian Kun Yin Yang Ding di kepalanya, menatap acuh tak acuh pada keduanya dalam pertempuran di depan. Little Lori mendengus, dan tubuhnya tersingkir seperti takdir. Kerangka itu menyeringai lagi dan lagi, berubah menjadi pita dan dibantai ke arah Little Lolita. Namun, Murong Yu tidak bergerak, tetapi menatap ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh. Ah, tengkorak bau, beraninya kau menjatuhkanku. Kau membuat gadis ini marah. Aku harus membunuhmu. Lolita kecil mengguncang tubuhnya di kehampaan, lalu berdiri dengan kokoh, tetapi kehampaan di belakangnya hancur, dan sebagian besar ruang runtuh. Pada saat yang sama, cahaya suci merah pada Lolita kecil bergetar hebat. Sinar cahaya seperti api meledak keluar dari tubuhnya, dan dia membungkus seluruh tubuhnya dalam satu pikiran, dan bahkan Murong Yu tidak bisa melihat penampilannya. Pada saat yang sama, aura yang semakin kuat terus meletus dari tubuhnya, berdampak ke segala arah seperti semburan. Di mata Murong Yu, kekuatan Lolita kecil bersinar semakin kuat. Dari alam abadi tingkat rendah asli ke alam abadi tingkat tinggi, dia segera memasuki alam abadi, dan akhirnya mencapai puncak alam sage mendalam dalam satu gerakan, mencapai tingkat yang sama dengan leluhur hujan darah. Auzu.com pada saat ini, kerangka itu telah bergegas di depan Little Lori, meraih tulang rusuk seperti senjata suci di masing-masing tangan, dan menyeringai dan memasukkannya ke Little Lori dengan ganas. Scarlet Moon God Slash. Little Lori berteriak dengan ganas. Diiringi suaranya, kapak raksasa di tangannya sudah menebas. Tiba-tiba, Murong Yu dan yang lainnya melihat bilah kapak berbentuk bulan merah muncul dari udara tipis,
merobek kekosongan, mengunci kerangka itu, dan menebasnya secara langsung. Pada saat ini, jantung kerangka yang menanggung beban itu diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Bahkan Murong Yu dan yang lainnya di kejauhan merasakan kengerian dari Scarlet Moon Axe Blade. Skeleton terkejut, dan sosoknya cepat mundur. Pada saat yang sama, tangannya bergetar, dan kedua tulang rusuknya meledak dengan cahaya suci, menebas dengan ganas ke arah Dewa Bulan Merah yang mencabik-cabiknya. Namun, semuanya sia-sia. Dengan suara anak ayam, kedua tulang rusuknya, yang seperti bejana suci, langsung terpotong. Namun, Qi Yue Shenzhan terus menebas ke depan tanpa halangan apapun. Jantung skeleton menjadi semakin terkejut. Dia tahu betapa kerasnya kedua tulang rusuk itu. Itu adalah dua tulang terkeras di tubuhnya, sebanding dengan keberadaan artefak suci tingkat tinggi. Namun, itu sangat rentan sehingga dia segera kehilangan keinginan untuk melawan, tetapi dengan cepat mundur. Namun, kecepatannya lebih cepat, dan kecepatan tebasan Dewa Bulan Merah bahkan lebih cepat. Dengan ledakan, Qi Yue Shenzhan langsung menebas seluruh tubuh skeleton itu hingga terpisah dari kepalanya menjadi miliaran bubuk. Yang tersisa hanyalah kepala itu yang melarikan diri secara miring ke kejauhan. Menjijikkan, menjijikkan. Jika itu puncakku, kalian bisa menyingkirkan semut-semut kalian dengan sekali klik. Menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Kerangka itu meraung, suaranya tajam dan tidak menyenangkan. Sangat pahit. Lori kecil menjerit, sosoknya membubung ke langit, kapak berdarah di tangannya menghancurkan langit, dan dia akan menghancurkan kepala tengkorak itu. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis dan langsung meraih kepala tengkorak itu di tangan. Membiarkan kapak besar lori kecil menghantam udara, hanya untuk memotongnya di kehampaan. Kerangka itu kuat, tetapi mereka hanyalah kerangka seluruh tubuh. Tanpa tubuh, kekuatan kerangka itu kurang dari 10% dari aslinya. Dipegang oleh Murong Yu di tangannya, dia sama sekali tidak bisa melawan. Namun, jika Anda ingin membunuh kerangka itu sepenuhnya, Anda harus memadamkan api jiwanya. Selama api jiwa itu tidak padam, kerangka itu tidak akan benar-benar binasa. Selain itu, kerangka itu secara bertahap dapat menumbuhkan tulang baru. Namun, butuh waktu lama untuk berlatih dengan tekun agar bisa mencapai kekuatan sebelumnya. Setelah melihat Murong Yu meraih kerangka itu, Lolita kecil langsung meledakkan rambutnya, penjahat besar, kenapa kau menyelamatkannya? Apa kau kaki tangannya? Lolita kecil berlari di depan Murong Yu, ekspresinya sangat marah. Kapak raksasa di tangannya menunjukkan fluktuasi yang sangat kuat. Selama Murong Yu menjawab dengan salah, kapak raksasa itu akan langsung menebas. Api jiwanya berguna bagiku, kata Murong Yu ringan, lalu tangannya yang besar langsung meraih api jiwa yang besar itu. Api jiwa itu bergetar hebat, dan gelombang ketakutan menyebar liar ke segala arah. Jangan bunuh aku akan memberikan semua hartaku padamu. Kerangka itu ketakutan, dan mulai memohon ampun. Meskipun api jiwanya kuat, ia tidak akan menyerang sama sekali, jika tidak, apakah Lori adalah lawannya masih menjadi pertanyaan. Murong Yu bahkan merasa bahwa kekuatan yang terkandung dalam api jiwa ini telah mencapai 2 bintang. Jika kerangka itu adalah orang yang disucikan jiwanya, Murong Yu sama sekali bukan lawannya, dan jiwanya akan dengan mudah dilenyapkan oleh kerangka itu. Harta karunmu. Wajah Murong Yu langsung menjadi suram, dan niat membunuh Shen Han melintas di matanya. Jika bukan karena harta karun ini, bagaimana keluarga Pang bisa mengorbankan gadis-gadis itu? Mengapa kamu sering mempersembahkan korban kepada gadis itu? Mengapa kamu seorang gadis? Tanya Murong Yu alih-alih cemas. Dia telah memikirkan pertanyaan ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada jawaban. Itu untuk memperbaiki api jiwaku. Selama mereka memakan jiwa mereka, api jiwaku akan menjadi semakin kuat. Dan semakin kuat api jiwa, semakin kuat kekuatanku. Pada akhirnya, aku bisa terlahir kembali. Daging, memulihkan tubuh manusia. Kerangka itu berkata tanpa ragu-ragu. Adapun mengapa mereka adalah gadis, karena jiwa mereka adalah yang paling murni, mereka paling banyak membantuku. Tentu saja, jika itu adalah jiwa dari jiwa yang disucikan, itu bahkan lebih kuat. Saat berbicara, Murong Yu merasakan kerangka itu menatapnya. Sekilas, jelas kerangka itu sudah tahu fakta bahwa dia adalah jiwa yang disucikan.
Sialan. Setelah mendengarkan, Lori kecil berteriak keras, tangan kecilnya dengan kuat menggenggam gagang kapak, dan menahan amarahnya dengan kuat. Tuan-tuanku, aku telah berkultivasi, tolong lepaskan aku. Aku bersedia untuk menyerah. Tengkorak itu memohon belas kasihan. Murong Yu tersenyum, apakah kamu akan terus menyakitimu? Oke, misimu telah selesai, sekarang kamu bisa mati. Saat berbicara, tangannya yang besar langsung menangkap api jiwa tengkorak itu. Kerangka itu menjerit, dan kemudian menghilang ke tangan Murong Yu dengan teriakan. Murong Yu telah dikumpulkan ke dalam Hetu Luoshu. Itu awalnya digunakan untuk menelannya, tetapi Lori kecil sekarang ada di sisinya, yang agak merepotkan. Dan harta karun kerangka yang masih ada di ruang ini belum dikumpulkan. Ruang tempat kerangka itu berada sangat besar, tetapi tidak rumit, dan ujungnya dapat dilihat sekilas. Dan karena hanya ada kerangka di sini, harta karunnya hanya tersebar di ruang ini. Anda dapat melihatnya sekilas. Setelah membunuh kerangka itu, Murong Yu dan yang lainnya mulai menggali harta karun ini, dan segera, aura yang kuat dan luas meledak terus-menerus. Ini adalah artefak suci yang telah diserahkan. Artefak suci tingkat rendah, artefak tingkat menengah, dan bahkan artefak tingkat tinggi. Selain artefak suci ini, ada banyak kristal suci. Namun, kebanyakan dari mereka adalah kristal suci tingkat rendah dan kristal suci tingkat menengah, dan tidak banyak yang mencapai tingkat atas. Ada juga banyak obat-obatan suci. Tetapi semuanya adalah pil untuk mengisi kembali kekuatan dan memperbaiki luka. Itu tidak meningkatkan ranah obat semacam ini. Bahkan jika itu mungkin, itu telah digunakan oleh kerangka itu. Melihat berbagai artefak suci, harta surga dan bumi, yang menumpuk seperti bukit di sudut ruang, Murong Yu tersenyum lebar. Yu Mengqing, Gongsun Ningyu, Wen Yi, dan lain-lain semuanya tersenyum dan memilih artefak suci dan obat-obatan yang sesuai untuk mereka. Sedangkan untuk Murong Yu, dia tidak membutuhkan artefak suci, dan bahkan pil obat-obatan itu. Murong Yu juga tidak tertarik pada beberapa harta karun dunia lainnya, karena kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak besar. Sebaliknya, kekuatan yang terkandung dalam artefak suci tingkat tinggi itu sangat besar, tetapi mereka dibagi oleh Yu Mengqing dan yang lainnya, mereka baru saja naik ke alam suci, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Murong Yu tidak merasa malu untuk merampok mereka. Lolita kecil hanya memandang harta karun itu dengan jijik, dia bahkan tidak melihat harta karun itu lebih dari sekali. Mungkin harta karun ini masih tidak bisa menarik perhatiannya. Ini membuat Murong Yu lebih yakin bahwa latar belakangnya tidak sederhana. Namun, gadis kecil ini sangat ketat, dan tidak peduli seberapa banyak Murong Yu bertanya, dia tidak mengungkapkannya sedikit pun. Ambil kesempatan ini untuk mengenali Tuan dengan artefak suci dan membiasakan diri dengan kekuatan artefak suci. Aku akan berlatih dulu. Setelah semua orang memilih harta karun mereka, Murong Yu tidak sabar untuk memasuki dunia Hetu Luoshu. Dia tidak bisa menahan api jiwa yang ingin melahap kerangka sejak lama. Selain itu, berita tentang kemunculannya di kota Zuoyuan mungkin sudah menyebar, dan saya khawatir pembangkit tenaga listrik kota Skyfire sudah menunggu di kota Zuoyuan. Jika masih kekuatan sebelumnya, Murong Yu hanya bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia ingin memaksimalkan kekuatannya sebanyak mungkin. Melihat Murong Yu menghilang begitu saja, tetapi dia tidak menemukan apapun. Lori kecil tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus, merasa sangat kesal di dalam hatinya. Dia juga menduga bahwa Murong Yu pasti telah memasuki harta karun ruang angkasa. Dalam buku Hetu Luo, api jiwa kerangka yang ditekan oleh Murong Yu masih bergegas dari kiri ke kanan dengan panik, ingin melarikan diri ke sini. Bajingan kecil, cepat biarkan aku keluar dari sini. Kalau tidak, begitu aku melarikan diri dari sini, aku akan menghancurkan 9 rasmu. Melihat Murong Yu melangkah maju, api jiwa kerangka itu berbenturan dengan liar, menghadapi Murong Yu dengan histeris. Meraung, serangkaian fluktuasi jiwa yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti air pasang. Sungguh konyol untuk mengenal diri sendiri sebelum mati. Murong Yu mencibir, membanting tangannya yang besar, dan langsung meraihnya. Tiba-tiba, api jiwa yang besar ditembakkan ke udara olehnya. Pada saat berikutnya, api kekacauan jiwa yang sangat ganas meledak seperti semburan, langsung menenggelamkan api jiwa. Di bawah kendali Murong Yu,
Api kekacauan jiwa tidak mencekik api jiwa, tetapi dengan cepat menembus masuk, mencari kesadaran spiritual kerangka yang langsung dimusnahkan dalam api jiwa. Oh bajingan kecil, kau tidak boleh mati. Kerangka itu berteriak dengan panik. Sambil berteriak, dia terus memohon, mengutuk, dan bahkan mengutuk. Tetapi ini tidak peduli. Belum lagi kerangka itu penuh dengan roh jahat, bahkan jika itu bukan Murong Yu, dia tidak akan dilunakkan. Di bawah dampak api kekacauan jiwa Murong Yu yang kuat, kesadaran spiritual kerangka itu dengan cepat dimusnahkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kesadaran spiritual kerangka itu telah sepenuhnya musnah. Tetapi Murong Yu tidak segera menelan api jiwa itu. Harus dipahami bahwa kelompok api jiwa ini telah menelan jiwa gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya sebelum secara bertahap tumbuh menjadi yang begitu kuat. Sambil memusnahkan kesadaran spiritual kerangka itu, Murong Yu merasa bahwa kelompok api kekacauan jiwa ini penuh dengan ingatan campur aduk yang tak terhitung jumlahnya. Selain ingatan kerangka itu sendiri, ada juga sejumlah besar ingatan orang-orang yang telah ditelannya. Sekarang tidak ada masalah dengan api jiwa kerangka itu. Namun, jika terus ditelan, bahkan jika api jiwa itu semakin kuat dan kuat, pada akhirnya akan menjadi gila. Akhirnya, api jiwa itu pecah berkeping-keping. Butuh waktu 3 hari penuh bagi Murong Yu untuk menghapus semua kenangan dalam api jiwa dan pada saat yang sama meredam api jiwa itu. Namun, api jiwa saat ini telah menjadi jauh lebih kecil, kira-kira seukuran kepalan tangan. Namun, ia telah menjadi jauh lebih murni. Lahap, hati Murong Yu tergerak, dan jiwa yang persis seperti dirinya membuka mulutnya dengan keras, dan menelan api jiwa secara langsung. Pada saat yang sama, Murong Yu juga duduk bersila dan mulai memurnikan api jiwa. Jiwa yang murni, tanpa perlawanan apapun, dengan cepat dimurnikan oleh Murong Yu. Akibatnya, kekuatan jiwa Murong Yu mulai meroket. Penghalang. HKK, yang tak terlihat terus-menerus dihancurkan, secara bertahap mendekati jiwa bintang kedua. Namun, dalam proses ini, kelompok kekuatan jiwa itu juga cepat terkuras. Auzu.com, jiwa memiliki 9 bintang. Apakah ada sejumlah tingkatan di antara setiap bintang? Saat memurnikan api jiwa, hati Murong Yu berkelebat dengan keraguan. Pemakan jiwa pernah mengatakan kepadanya bahwa jiwanya memiliki 9 tingkatan dari 1 bintang hingga 9 bintang. Tidak dikatakan bahwa ada tingkatan di setiap bintang. Namun sekarang Murong Yu telah menembus 4 penghalang berturut-turut. 5 penghalang, 6 penghalang, 7 penghalang. Ketika Murong Yu menembus 7 penghalang, wilayahnya berhenti. Namun kelompok api jiwa itu masih memiliki kekuatan jiwa yang hampir biasa. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan jiwa yang terkandung dalam api jiwa ini. Orang bisa membayangkan berapa banyak jiwa yang ditelan kerangka itu untuk memiliki kekuatan jiwa yang begitu besar. Pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa jiwanya terperangkap oleh penghalang tak terlihat yang sangat besar. Dia tahu bahwa ini adalah penghalang jiwa bintang 2. Selama penghalang ini ditembus, maka jiwanya dapat mencapai alam jiwa bintang 2. Jika tidak dapat menerobos, maka jiwanya hanya bisa berhenti di sini. 1 bintang dan 9 surga. Ini adalah alam jiwa Murong Yu saat ini. Kejutkan alam. Murong Yu menarik napas dalam-dalam dan memulai dampak alam. Namun, terobosan alam jiwa bahkan lebih sulit dari yang dia duga. Sekali, 2 kali, 10 kali. 10 kejutan berturut-turut gagal. Pada saat ini, kelompok api jiwa itu sudah kurang dari 30% dari kekuatan aslinya. Paling-paling, kamu bisa memukul beberapa kali. Jika kamu terus gagal, kamu hanya bisa memukulnya lagi nanti. Murong Yu merenung dalam hatinya, tetapi tidak berhenti memukul alam. Klik, saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, ada suara keras di ruang jiwa Murong Yu. Kemudian, penghalang besar yang telah menjebaknya untuk waktu yang lama akhirnya dihancurkan olehnya dalam satu gerakan. Pada saat terobosan alam, jiwa Murong Yu dengan cepat membengkak, dan aura yang kuat dan luas terus-menerus terpancar dari jiwanya, langsung memenuhi seluruh ruang jiwa. Di bawah dampak kekuatan jiwa ini, ruang jiwa Murong Yu dengan cepat meluas. Hanya dalam sekejap mata, ruang jiwa telah diperluas 10 kali lipat. Namun, setelah berkembang menjadi 10 kali lipat, ruang jiwa tidak lagi mengembang. Ini, Murong Yu tiba-tiba berseru.
Awalnya, jiwa itu melayang di ruang jiwa. Namun, saat ini, sebuah lubang yang dalam muncul di bawah jiwa. Lubang itu tidak besar, radiusnya sekitar 100 meter. Setelah lubang itu muncul, aliran air mata air mengalir keluar dari dasar lubang. Karena semakin banyak air mata air yang menyembur keluar, kekuatan jiwa di ruang jiwa Murong Yu menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya, di bawah tatapan mata Murong Yu yang tercengang, air mata air dengan cepat memenuhi lubang itu. Dan kekuatan jiwa yang awalnya memenuhi ruang jiwa Murong Yu juga menghilang tanpa jejak. Akibatnya, lubang itu menjadi kolam kecil. Bagaimana situasinya? Murong Yu tercengang. Namun, segera dia terkejut, air ini sebenarnya adalah kekuatan jiwa cair. Kekuatan jiwa adalah api jiwa yang kacau balau. Namun, saat ini telah menjadi cair. Pada saat ini, jiwa Murong Yu sedikit bergetar, dan tubuhnya yang sebelumnya membengkak dengan cepat menyusut ke ukuran aslinya, sebelum duduk bersila di kolam kecil. Seberapa mengerikan kekuatan jiwa yang mencair. Pikiran Murong Yu melayang, dan kekuatan jiwa di kolam kecil itu langsung menyerbu seekor naga air. Dengan suara gemuruh, naga air itu langsung melesat keluar dari ruang jiwa Murong Yu dan muncul di Hetu Luoshu. Ledakan. Setelah suara keras itu, keinginan Hetu Luoshu langsung meledak. Gelombang kekuatan mengerikan yang mengejutkan jiwa melesat keluar dan menyapu ke segala arah. Kemanapun dia pergi, sebagian besar kehampaan runtuh. Ini, Murong Yu terkejut. Pada saat ini, kekuatan-kekuatan jiwa itu meledak setidaknya 100 kali, atau bahkan beberapa ratus kali, dari api kekacauan jiwa sebelumnya. Selain itu, jarak serangnya beberapa kali lipat dari sebelumnya. Itu telah jauh melampaui pembangkit tenaga mayat hidup tingkat tinggi. Bahkan keberadaan puncak mayat hidup dapat dengan mudah dibunuh. Wajah Murong Yu menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Setelah mencoba kekuatan-kekuatan jiwa, pikiran Murong Yu dengan cepat kembali ke ruang jiwa, dia ingin mencari tahu apa kolam kecil itu. Ini disebut kolam jiwa, dan itu hanya muncul ketika mencapai alam jiwa bintang 2. Saat jiwa terus menguat, kolam jiwa akan terus tumbuh, dan akhirnya berubah menjadi danau jiwa dan lautan jiwa. Murong Yu belum sempat bertanya, suara pemakan jiwa muncul di benaknya. Kolam jiwa, danau jiwa, dan laut jiwa. Murong Yu tertegun sejenak, lalu bereaksi. Bukankah genangan air di ruang jiwa itu seperti kolam kecil? Kolam kekuatan jiwa cair, kekuatan jiwanya setidaknya 100 kali lipat dari sebelumnya. Selain itu, kekuatan jiwa-jiwa ini belum terkondensasi. Saat kekuatan terus meningkat, kekuatan jiwa di kolam jiwa akan berangsur-angsur terkondensasi dan terkompresi. Pada saat itu, kekuatan-kekuatan jiwa akan menjadi semakin kuat. Dan begitu kolam jiwa berevolusi menjadi danau jiwa atau laut jiwa, maka kekuatan jiwa akan semakin melonjak, hampir tak terbatas. Murong Yu merenung dalam hatinya, matanya berbinar. Pemakan jiwa, apa definisi kolam jiwa ini dan danau jiwa atau laut jiwa? Pada tingkat apa atau seberapa besar kolam jiwa itu dianggap sebagai danau jiwa? Murong Yu bertanya tentang pemakan jiwa, menahan kegembiraan di dalam hatinya. Setiap orang berbeda-beda. Bagi sebagian orang, radius 1 mil dianggap sebagai danau jiwa. Namun, bagi sebagian orang, radius 1 mil hanyalah kolam jiwa. Semakin kuat bakat seseorang, semakin besar kolam jiwanya. Begitu pula dengan laut jiwa, begitu pula sebaliknya. Murong Yu masih ragu, karena setiap orang berbeda-beda. Bagaimana Anda tahu apakah akan terus berada dalam kondisi kolam jiwa atau menerobos ke kondisi danau jiwa? Sangat mudah. Selama Anda memadatkan dan memampatkan jiwa kolam jiwa ini hingga 10.000 kali ukurannya saat ini, tidak peduli seberapa besar kolam jiwa Anda, ia akan berevolusi menjadi danau jiwa. Petik 2. 10.000 kali. Sepertinya tidak terlalu sulit. Murong Yu mengerang sebentar sebelum tersenyum. Pemakan jiwa juga tersenyum, jika kau benar-benar berpikir begitu, maka kau salah besar. Jika kolam jiwa begitu besar, tidak berubah dan kekuatan jiwa tidak meningkat, memang mudah untuk memadatkannya menjadi 10.000. Namun, saat kekuatanmu terus meningkat, kolam jiwa secara bertahap akan menjadi lebih besar, dan kekuatan jiwa akan terus meningkat. Agak sulit untuk memadatkan dan memadatkan semua kekuatan jiwa menjadi 10.000 kali. Namun, jika itu dari kolam jiwa berevolusi ke keadaan danau jiwa,
maka kekuatan-kekuatan jiwa akan meledak setidaknya 100 kali, yang bervariasi dari orang ke orang. Mata Murong Yu bersinar dengan cahaya halus, dan dia tertawa, tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan memadatkan dan memadatkannya. Ini adalah salah satu caranya untuk meningkatkan kekuatannya, tidak peduli seberapa sulitnya. Bagaimanapun, para biksu melawan langit, menghadapi kesulitan. Merasakan kekuatan jiwa yang tak tertandingi di kolam jiwa, ekspresi Murong Yu tiba-tiba berubah sedikit, dan kemudian senyum muncul di wajahnya, peningkatan jiwa bahkan mengendur dan menerobos ranah kultivasi. Sambil berbicara, Murong Yu sudah duduk di tempat, pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan mulai menyerang ranah. Awalnya dia telah mencapai ranah orang bijak agung tingkat kedua. Dan dengan terobosan bintang jiwa, penghalang tingkat ketiga orang bijak agung telah diam-diam hancur. Sekarang Murong Yu hanya membutuhkan kekuatan yang cukup untuk mendukungnya menerobos ke ranah tingkat ketiga orang bijak agung. Kekuatan. Murong Yu tersenyum masam setelah duduk. Di mana dia memiliki cukup kekuatan untuk menyerang ranah sekarang. Jadi, dengan sebuah pikiran, tangannya yang besar tersentak keluar. Di luar, di ruang kerangka, Yu Mengqing dan yang lainnya mengakui tuan dengan artefak suci yang baru saja mereka pilih. Artefak suci dan berbagai material serta harta surgawi yang tidak mereka pilih tersebar dan menumpuk di sudut-sudut ruang, seperti bukit. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis dan meraih artefak suci yang menumpuk seperti bukit. Oke, Lolita kecil, yang memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, bereaksi untuk pertama kalinya. Ketika tangan kecil itu mengencang, kapak raksasa itu hampir hancur. Namun pada saat tembakan, suara Murong Yu terngiang di telinganya. Lori kecil mendengus, lalu memejamkan mata lagi. Ini karena Murong Yu mengatakan kepadanya bahwa dia perlu memurnikan artefak suci ini untuk menerobos. Jika Murong Yu memberitahu Lori kecil ketukan lambat, dia mungkin telah memotongnya dengan kapak. Tungku kekacauan, pemurnian. Murong Yu meraih sejumlah besar benda suci dari berbagai tingkatan dan melemparkannya ke dalam tungku kekacauan. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia melihat tungku kekacauan sedikit bergetar, dan benda-benda suci tingkat rendah dan menengah itu akan segera dilebur, menjadi satu. Kekuatan murni tuan-tuan dituangkan ke dalam tubuh Murong Yu melalui udara. Tiba-tiba, kekuatan Murong Yu meroket ke atas secara tiba-tiba. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai puncak orang bijak agung tingkat kedua, dan akhirnya menerobos ke alam orang bijak agung tingkat ketiga. Namun, setelah terobosan alam, itu tidak berhenti, dan infus terus-menerus yang besar dan tak tertandingi, kekuatan Murong Yu terus meningkat, dan segera mencapai puncak orang bijak agung tingkat ketiga. Seharusnya mungkin untuk menerobos ke alam orang bijak agung tingkat keempat. Merasakan penghalang alam yang runtuh, Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya. Namun segera dia tampak tertekan, karena kekuatan artefak suci yang dilebur oleh Chaos Furnace telah dikonsumsi olehnya. Itu adalah setengah dari semua artefak suci kerangka. Artefak suci masih tersedia, tetapi jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak tahu kapan Anda akan dapat menerobos ke orang bijak tingkat keempat. Murong Yu menggertakkan giginya, dan sekali lagi menjelajahi semua artefak suci yang tersisa dari Hetu Luo Sujiang. Bahkan bahan surgawi dan harta duniawi lainnya terperangkap dalam tungku kekacauan. Auzu.com. Apakah penjahat perlu memurnikan begitu banyak artefak suci untuk menerobos alam? Alam apa yang ingin dia capai? Alam abadi, atau alam abadi? Bahkan alam abadi tidak membutuhkan begitu banyak kekuatan, kan? Lori kecil membuka matanya dipenuhi dengan keraguan. Meskipun Murong Yu tidak memberitahunya tentang tungku kekacauan, dia tahu dari pengetahuannya bahwa Murong Yu secara langsung memurnikan artefak suci ini untuk meningkatkan alamnya. Memurnikan artefak suci untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, meskipun ada beberapa orang seperti itu, tetapi tidak tanpa mereka. Sebenarnya, siapapun dapat menggunakan metode ini untuk meningkatkan kultivasi. Namun, premisnya adalah Anda dapat memurnikan hal-hal ini. Little Lolita mengenal seorang pria kuat yang mengandalkan metode ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, orang itu tidak membutuhkan begitu banyak kekuatan, dan kecepatan pemurniannya sangat lambat. Tentu saja, itu setara dengan hanya menyerap vitalitas langit dan bumi untuk berkultivasi, dan kecepatan kultivasi orang itu jauh lebih cepat.
Namun, dibandingkan dengan Murong Yu, orang itu hanyalah seorang penyihir. Little Lolita menatap kekosongan yang tak berujung dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Dia ingin tahu bagaimana Murong Yu dengan cepat memurnikan artefak suci ini. Dan alam apa yang harus ditembus, begitu banyak kekuatan yang dibutuhkan. Namun, dia bahkan tidak mengetahui di mana Hetu Luoshu berada, dan pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain berhenti. Ledakan, ada suara keras yang mirip dengan runtuhnya gunung di tubuh Murong Yu. Saat berikutnya, napas yang sangat besar dan tak tertandingi meledak darinya, dan kekosongan di sekitar tubuhnya yang terkena dampak runtuh di area yang luas, menyapu ke segala arah. Sage keempat Great Sage, akhirnya berhasil menembus, sekarang kekuatannya setidaknya 10 kali lipat dari Great Sage tingkat ketiga, dan 100 kali lipat dari Great Sage tingkat kedua. Wajah Murong Yu penuh dengan senyuman. Namun, meskipun demikian, dia tidak berhenti berlatih. Dengan cepat melebur semua artefak suci, material surgawi, dan harta bumi yang tersisa, lalu langsung menumpuk wilayahnya ke puncak Great Sage tingkat keempat. Hanya selangkah lagi dia bisa menerobos ke wilayah Great Sage tingkat kelima. Namun, meskipun dia telah melihat penghalang Great Sage tingkat kelima, penghalang itu tidak dilonggarkan. Jika dia ingin memaksakan terobosan, itu mungkin memerlukan dampak kekuatan yang sangat besar. Namun, sekarang Murong Yu tidak bersalah lagi, dan tidak ada artefak suci atau sejenisnya yang bisa dia kembangkan. Dan ada perasaan samar di hatinya, untuk menerobos penghalang tingkat kelima dari orang bijak agung, setidaknya diperlukan artefak suci tingkat tinggi atau kekuatan yang setara dengan level ini. Sedangkan untuk artefak suci tingkat rendah dan menengah, diperkirakan terlalu banyak pemurnian tidak akan memungkinkannya untuk menerobos. Sambil mendesah, pikiran Murong Yu tenggelam lagi dan mulai mengkonsolidasikan kultivasinya. Meskipun sangat disayangkan, dia telah terus meningkatkan dua alam kecil, dan jiwanya telah menembus ke tingkat 2 bintang, memadatkan kumpulan jiwa. Tidak termasuk serangan jiwa, kekuatan Murong Yu saat ini hampir tidak dapat menggoyahkan pembangkit tenaga abadi tingkat menengah. Jika Anda menghitung serangan jiwa, dia tidak terkalahkan di wilayah abadi. Bahkan dalam menghadapi pembangkit tenaga alam abadi tingkat rendah, mereka memiliki kemampuan untuk membunuh, setidaknya perlindungan diri bukanlah masalah. Setelah sekian lama, Murong Yu benar-benar mengkonsolidasikan basis kultivasi dan ranahnya, lalu melangkah keluar dari buku Hetu Luo dengan senyuman di wajahnya. Puncak Sage Agung tingkat 4. Setelah Murong Yu muncul, dia menemukan bahwa Yu Mengqing dan yang lainnya telah berhasil mengenali Tuan dengan artefak suci. Saat ini, mereka mengobrol sengit dengan Loli kecil dan yang lainnya. Setelah Murong Yu muncul begitu saja, Loli kecil menemukan keberadaannya untuk pertama kalinya, lalu dia terkejut. Meningkatkan 2 level kecil, Yu Mengqing dan yang lainnya menatap Murong Yu, dengan senyuman di wajah mereka. Namun kalimat Lolita kecil berikutnya membuat senyuman mereka dan Murong Yu mandek, setelah memurnikan begitu banyak artefak suci dan material surgawi serta harta bumi, kamu telah menembus 2 ranah kecil. Ember berasmu. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi hitam, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu bukan ember beras, maka kamu terlalu boros. Setelah memurnikan begitu banyak artefak suci, sebagian besar kekuatanmu terbuang sia-sia. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa meningkatkan 2 ranah kecil ini? Little Lori menatapnya dengan jijik. Melihat ke arah Murong Yu, dia hampir mengejeknya. Tapi sekarang tidak ada bedanya dengan mengejeknya. Wajah Murong Yu gelap, dia tidak menyia-nyiakan setengah dari kekuatannya. Tapi dia tidak repot-repot menjelaskan, dia tidak punya topik dengan Loli kecil ini. Jadi, dengan lambaian tangannya yang besar, dia segera bergegas keluar menuju pintu masuk. Little Lori mendengus dan mengikuti, meninggalkan tempat itu untuk kedua kalinya. Penjahat besar, kamu harus berhati-hati. Di pintu keluar, ketika Murong Yu hendak meninggalkan tempat ini dan kembali ke kota Zuoyuan, Little Lolita tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Murong Yu menatap Little Loli dengan bingung. Sebelum aku masuk, aku melihat beberapa orang yang lebih kuat darimu mencarimu di kota Zuoyuan. Sepertinya kota Skyfire atau semacamnya. Sekarang aku seharusnya menunggumu keluar di rumah Pang dan menangkap kura-kura di dalam guci. Wajah Murong Yu sedikit berubah, lalu dia mencibir, mereka ingin membunuhku.
Aku tidak tahu siapa yang membunuhku.